البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah tafsir kalimat tauhid yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Pembahasan terakhir adalah seputar ucapan la ilaha illallah. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwasanya ucapan tersebut bukan semata-mata hanya ucapan saja, tapi pastikan setelah diucapkan dia mengetahui maknanya, mengilmui maknanya, kemudian mengamalkan tuntutan atau konsekuensi atau keharusan daripada makna la ilaha illallah. Karena di sana ada kelompok sesat yang kelompok tersebut walaupun secara zahirnya berbeda-beda namanya, tapi sama keyakinannya, yaitu mengeluarkan amalan dari definisi iman. Kelompok apa itu, Hasan? Al-Murji'ah. Naam. Ahsantum barakallahu fiik. Kelompok Al-Murji'ah. Murji'atul fuqaha, Murji'atul Jahmiyah, Murji'atul Karramiyah. Itu semuanya kalau antum perhatikan bagaimana pendapat mereka, intinya mereka mengeluarkan amalan dari apa? Dari pengertian iman. Jadi iman itu walaupun enggak beramal tetap sempurna, seperti imannya Jibril, Mikail katanya. Allahul musta'an. Nah, kita lanjutkan berikutnya, perhatian baik-baik syarahnya. Wa hadza haditsun sahih, dan ini adalah hadis yang sahih. Setelah beliau menyebutkan, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bahwasannya ucapan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah itu tidak semata-mata hanya ujungnya tok yang diambil. Itu masih ada penyempurnanya lagi. Karena kalau cuma diambil ujungnya tok, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, orang senang. Intinya mengucapkan masuk surga. Tapi ternyata apa? Ada sambungannya. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kufur, meninggalkan semua yang sembah selain Allah Ta'ala. Itu yang penting. Al-kufur bit-taghut. Kita lihat hadis yang lain. Kata beliau, wa hadza haditsun sahih. Ini adalah hadis yang sahih. Falimada ghafaltum anhu? Kemudian kenapa justru kalian lalai darinya? Ghafaltum, lalai artinya. Kenapa justru kalian lalai darinya? Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Ini penting juga. Dan sungguh Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas neraka. Mengharamkan itu siapa? Mengharamkan atas neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia menginginkan dengan ucapan tersebut wajah Allah. Ikhlas berarti. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan ya badaghi bidzalika wajh Allah penting. Ya badaghi bidzalika wajh Allah ini penting. Karena dia menginginkan dengan ucapan tersebut wajah Allah, bukan wajah manusia, bukan apa? Bukan pujian makhluk, tapi memurnikan ibadah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Amal ladzi yaqul, perhatikan itu. Adapun orang yang mengatakan la ilaha illallah wa la yakfur bima yu'bad min dunillah. Adapun orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi tidak kufur, tidak meninggalkan apa yang disembah selain Allah, wa yad'ul awliya was salihin, justru dia
berdoa, menyeru kepada para wali dan orang-orang saleh, fa inna hadza la tanfa'uhu la ilaha illallah. Perhatikan ini. Maka sesungguhnya perbuatan ini, ucapan ini tidak bisa bermanfaat untuknya kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Li'anna kalamar Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassiru ba'duhu ba'dha. Lihat ini. Dikarenakan ucapan Rasul SAW itu menjelaskan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Jadi kalau lafadznya utuh jangan dipotong ujungnya toh. Paham ya? Jangan dipotong ujungnya saja karena kadang-kala barakallahu fiik ada sambungannya. Paham ya? Nah, sambungannya itu untuk menjelaskan yang sebelumnya. Nah, yang seperti itu perlu kita pahami. Karena kalau kita ambil ujungnya saja kadang orang memahaminya apa? Nah, pemahaman yang keliru khawatirnya. Seperti ini. Lafadznya kan jelas kan? Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Nah, lafadz itu sama mereka dibuang. Atau mereka yang enggak paham, atau mereka sengaja menyembunyikan sehingga yang diambil ujungnya tok. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan tok. Paham ya? Padahal ada syarat apa? Al-kufru bit-taghut wa kafara bima yu'bad min dunillah. Dan dia kufur meninggalkan apa yang disembah selain Allah taala. Kita lihat lagi berikutnya, perhatikan, simak. Wa yuqayyid ba'du ba'da, dan terkadang ucapan Rasulullah SAW itu mengikat sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Maksudnya menyempurnakan. Fala ta'khud ba'dahu wa tatruk ba'dahu. Lihat ini. Maka jangan engkau mengambil sebagiannya dan meninggalkan sebagiannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Dan itu artinya dialah zat yang telah menurunkan kepadamu Alkitab, itu Al-Qur'an. Yang mana dalam Alkitab tersebut ada ayat-ayat yang muhkamat, apa muhkamat? Jelas gamblang, tanpa penafsiran orang paham, muhkamat namanya. Hunna umul kitab, di situ ada induk daripada kitab ini. Para ulama menafsirkan, nah barakallahu fiik, induk daripada kitab ini semua yang kelihatannya mutasyabihat larinya apa? Arahkan pada muhkamat yang jelas dan gamblang. Ada juga yang mengatakan umul kitab itu adalah Al-Fatihah. Di dalam Al-Qur'an ada surat Al-Fatihahnya kan? Nah itu umul kitab. Nah, itu penamaan lainnya. Wa ukharu mutasyabihat, wa ukharu mutasyabihat. Ada juga nih yang lain ayat-ayat yang samar. Mutasyabihat di sini, samar di sini, samar menurut sebagian orang. Tapi menurut ahli tafsir mereka tahu. Paham ya? Makanya perlunya yang namanya tafsir Al-Qur'an. Karena kadang-kala ada ayat yang samar. Samar dalam artian tuh enggak jelas gamblang dipahami setiap orang. Orang untuk memahaminya harus belajar terlebih dahulu. Itu namanya mutasyabih, yang samar. Samar dalam artian apa? Untuk sebagian orang, tidak samar yang mutlak. Karena nanti ada yang mutasyabih mutlak. Kalau mutasyabih mutlak, ahli tafsir pun enggak tahu. Yang tahu hanya Allah Taala. Seperti apa? Al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf potongan dalam Al-Qur'an. Yasin, Shad, Qaf, ya kan? Itu siapa yang tahu maknanya? Hanya Allah Taala. Ahli tafsir pun enggak tahu. Makanya kalau ada yang mengatakan Yasin, Toha, nama Rasulullah, itu gagal paham. Karena enggak ada satupun dalil yang menunjukkan hal demikian. Paham? Jadi untuk mengetahui makna-makna al-huruf al-muqatta'ah, cukup kita katakan wallahu alam. Yang tahu maknanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang ada ayat yang samar menurut sebagian orang. Farrat min qaswarah. Farrat min qaswarah. Apa itu qaswarah? Sebagian orang mungkin enggak tahu, tapi setelah ditafsir ternyata asad, yaitu apa? Singa. Dia lari dari singa. Tahu itu dari mana? Tafsir. Mafhum? Nah, barakallahu fiik. Contoh yang sering para ulama sebutkan adalah contoh seputar apa? Wudu atau pembatal wudu. Aulamastumun nisa lamastum ay jama'tum. Yang batalkan wudu bukan semata-mata persentuhan tapi berhubungan badan. Itu taunya dengan penafsiran. Paham ya? Dengan penafsiran. Nah, ini anak jelaskan biar enggak bingung. Jadi ayat itu ada yang muhkamat, jelas gamblang tanpa penjelasan orang paham. Ada yang apa? Mutasyabihat. Mutasyabihat itu perlu ada penafsiran. Yang sebagian orang enggak tahu, sebagiannya apa? Tahu. Makanya ayat yang selanjutnya apa lafadznya itu? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui tafsirannya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya dari kalangan ahlu tafsir. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun wa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah
wabtigha'a ta'wilih. Lihat ini. Maka adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka mereka pasti akan mengikuti yang samar-samar. Jadi yang samar-samar, yang global, yang cocok dengan hawa nafsunya dia ikutin. Paham ya? Seperti itu. Dalam rangka apa? Mencari fitnah dan mencari takwilannya. Jadi pahami? Nah, para ulama telah menjelaskan kalau ada ayat yang mutasyabih, yang samar atau kurang jelas secara menurut sebagian manusia, kembalikan kepada yang muhkam, dikembalikan kepada ayat yang jelas dan gamblang. Tentunya dengan penafsiran para ulama ya, biar jelas. Kita lihat sini. Ya'khuduna alladhi yasluh lahum wa yatrukuna alladhi la yasluh lahum. Lihat ini. Mereka mengambil yang cocok dengan mereka, yang cocok untuk mereka, dan mereka meninggalkan sesuatu yang tidak pantas dan cocok untuk mereka. Lihat. Jadi enggak diambil semuanya. Padahal dalam Al-Qur'an Karim semuanya barakallahu fiik pada asalnya semuanya itu jelas dan gamblang aslinya. Cuman mutasyabih ini menurut sebagian orang saja. Seperti itu. Wa yaqulun, dan mereka berdalilkan atau mereka mengatakan istadlalna bil Qur'an, naqul mastadlaltum bil Qur'an. Lihat ini. Mereka mengatakan kami sudah berdalilkan dengan Al-Qur'an. Naqul, kami katakan atau kita katakan mastadlaltum bil Qur'an. Kalian belum berdalilkan dengan Al-Qur'an. Jadi mereka cuma mengaku saja, mengaku-ngaku sudah berdalilkan dengan Al-Qur'an, kita katakan kalian belum berdalil dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an, disimak itu. Al-Qur'an in qala kadza faqad qala kadza. Al-Qur'an itu kalau sudah mengatakan demikian, maka sungguh dia telah mengatakan demikian. Paham ya? Jadi enggak berubah-ubah. Falimada ta'khuduna ba'dan wa tatrukuna ba'dan? Kemudian kenapa justru kalian meninggalkan sebagian dan mengambil sebagiannya? Warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Lihat ini. Orang-orang yang dalam ilmunya mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Ta'ala atau kami beriman dengannya. Masing-masing itu semuanya datang dari sisi Rabb kami. Jadi yang muhkam juga dari Allah Ta'ala, yang mutasyabih pun datang dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat al-muhkam wal mutasyabih, dua-duanya. Yang muhkam gamblang, jelas, terang benderang, tanpa penafsiran orang paham, itu namanya muhkam. Mafhum hafidh? Yang muhkam itu yang jelas, gamblang, terang-terangan, tanpa penafsiran orang paham. Wal mutasyabih, kalau mutasyabih ini samar menurut sebagian orang, tapi menurut ahli tafsir enggak samar lagi, karena mereka mendalami dan juga mengilmui. Paham ya? Seperti itu. Fa yarudduna al-mutasyabih ila al-muhkam, ya kan? Di garis itu. Maka mereka mengembalikan yang mutasyabih kepada muhkam, yang mutasyabih dikembalikan kepada muhkam. Fa tahrir raqabah misalkan. Maka termasuk kafarahnya di antaranya apa? Dalam Al-Qur'an itu termasuk kafarah-kafarah yang disebutkan itu membebaskan budak. Ini budak yang mana? Mutasyabih ini kan. Dalam artian orang perlu penjelasan lagi karena lafaznya masih mutlak gitu loh. Ini budak yang bagaimana? Mukminah atau musyrikah? Dijelaskan dalam ayat yang lain, fatahriru raqabatin raqabatin mukminah. Maka hendaknya membebaskan budak yang mukminah. Berarti apa? Yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Itu semuanya sudah disebutkan dalam kitab-kitab para ulama. Naam, kita lihat wa yufassirunahu bihi wa yuqayyidunahu bihi. Lihat ini. Mereka menafsirkan, menjelaskan dengannya dan mengikat dengannya. Maksudnya bagaimana? Mereka ahli tafsir menjelaskan ayat-ayat yang samar dengan ayat-ayat yang gamblang, jelas dan muhkam. Dan mereka mengikat yang samar dengan yang muhkam. Wa yufassirunahu, dan mereka juga merincinya. Mafhum? Jadi memang kadang-kala Al-Qur'anul Karim itu pasti apa? Pasti datangnya kadang-kala ada ayat-ayat yang global. Rinciannya pun dalam ayat juga enggak ada kadang. Disebutkan dalam As-Sunnah. Disebutkan dalam apa? As-Sunnah. Makanya Al-Qur'an dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, itu patokannya sudah. Al-Qur'an dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para salaful ummah. Paham ya? Kalau cuma Al-Qur'an saja enggak cukup. Di Yaman sana, di Arab sana ada kelompok namanya apa? Qur'aniyun. Di Indonesia mungkin ada juga ya. Qur'aniyun itu orang yang hanya mengandalkan Al-Qur'an saja. As-Sunnah enggak mau dia. Nahnu naktafi bil Qur'an wa la nahtaj ila sunnah katanya. Kami cukup dengan Al-Qur'an, enggak perlu As-Sunnah katanya. Yang ada dalam Al-Qur'an kita ambil, yang tidak ada kita tidak amalkan. Bayangkan. Kurang atau tidak? Kurang enggak kira-kira? Kurang. Karena kadang-kala datang dalam Al-Qur'an global. Rinciannya di dalam As-Sunnah, seperti ritual haji, ritual umroh. Dalam Al-Qur'an ada enggak?
Enggak akan antum jumpai, antum buka dari Al-Fatihah sampai Anas, enggak akan dapat. Mulai dari umrah bagaimana rukun-rukun umrah, rukun-rukun haji bagaimana, enggak ada. Adanya dalam as-sunnah. Paham? Kemudian pembagian zakat, zakat harta sekian persen, kalau sudah melebihi atau mencapai nisabnya misalkan, itu semua dalam as-sunnah. Dan Al-Qur'an enggak ada. Makanya Al-Qur'an barakallahu fiik akan saling sempurna ketika ada as-sunnah. Al-Qur'an dan as-sunnah. Paham? Kalau di tempat kita gelarnya JIS. JIS itu jamaah ingkar sunnah. JIS itu jamaah ingkar sunnah. Jadi dia ngandalkan isi Al-Qur'an, as-sunnah enggak perlu katanya. Makanya dulu pernah dengar kan, dari kelewati berkali-kali kan, ada beberapa kelompok yang menghalalkan apa? Anjing. Karena anjing pengharaman dalam Al-Qur'an enggak ada. Yang diharamkan Al-Qur'an innama hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Itu. Jadi yang diharamkan itu aja katanya. Diharamkan darah, bangkai, daging babi dah. Anjing enggak masuk, halal katanya. Makanya dulu pernah ada yang jual apa? Sengsu. Nah, barakallahu fiik. Ada juga jual rica-rica kambing balap. Kambing balap itu anjing. Allahumma rica-rica jamu itu anjing. Paham ya? Rica-rica barakallahu fiik B1 anjing. Hati-hati barakallahu fiik. Kadang mungkin begitu jalan ada rica-rica B1 itu anjing itu, B2 babi. Allah musta'an. Naam. Jadi jangan sampai kita hanya mengambil apa? Sebagiannya kalau Al-Qur'an itu kadang-kala global penyempurnanya, penjelasnya di dalam apa? Di dalam as-sunnah. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lanjutkan lagi, perhatikan baik-baik. Amma annahum ya'khuduna al-mutasyabih wa yatrukuna al-muhkam. Adapun kalau seandainya mereka hanya mengambil yang mutasyabih dan meninggalkan muhkam, berbahaya. Sudah ada muhkam, ngapain ngambil mutasyabih itu loh? Seharusnya yang mutasyabih itu dibawa kepada yang muhkam. Ini enggak, ini mengambil sengaja mutasyabih. Sengaja mengambil ayat yang masih samar. Sengaja mengambil ayat yang masih samar. Fahadi tariqatu ahli zayg, kata beliau. Maka ini adalah jalannya, metodenya orang-orang yang berpenyakit. Falladzina yakhuduna bihadithi anna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Lihat ini. Maka orang-orang yang mereka mengambil hadis bahwasanya yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, wa yaktasiruna ala hadza, mereka mencukupkan ucapan ini saja. Perhatikan ya. Jadi mereka mencukupkan lafaz ini. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka masuk surga. Wala yuriduna ahadits al-wadiyah, dan mereka tidak mendatangkan hadis-hadis yang jelas dan gamblang allati fiha al-quyut, yang di sana ada apa? Quyut, ada ikatan-ikatan. Apa ikatannya kemarin sudah kita lewati dan tadi sudah kita baca juga. Wa kafara bima yu'bad min dunillah, dan dia di samping mengucapkan harus kufur, meninggalkan apa-apa yang sembah selain Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Jadi menunjukkan bahwasanya enggak cukup betul kalau ujungnya saja. Wa fiya tafsil, dan juga dalamnya ada rincian. Fa haula'i ahlu zayg, maka mereka-mereka ini adalah ahlu zayg, orang-orang yang berpenyakit. Fa yajibu ala talibil ilmi an ya'rifa hadhil qa'idah al-'azimah. Masyaallah, lihat ini. Maka wajib atas penuntut ilmu untuk mengetahui kaidah yang agung ini. Li'annaha hiya jima'uddin, dikarenakan yang namanya kaidah tersebut adalah kaidah apa? Yaitu kaidah yang mengumpulkan dalam agama ini. Wa hiya asasul millah, yang mana itu pondasi landasan agama ini. Laisal maksud annaka ta'khud ayatan aw hadisan wa tatruku ghairah. Perhatikan ini, bukan yang diinginkan bahwasanya kamu mengambil satu ayat atau satu hadis kemudian meninggalkan yang lainnya. Balil maksud, akan tapi yang diinginkan, perhatikan itu, akan tapi yang diinginkan annaka ta'khudul Qur'an kullahu. Lihat nih, kamu mengambil Al-Qur'an semuanya. Wa ta'khudus sunnah kullaha, dan engkau mengambil as-sunnah semuanya juga. Paham? Jadi yang diambil bukan apa? Bukan separuh, tapi semuanya. Yang diambil apa? Semuanya, bukan separuh saja. Naam. Al-Qur'an semuanya diambil. As-sunnah semuanya juga diambil. Naam. Wa kadzalika kalamu ahlil ilm. Seperti itu pula ucapan ahlul ilm. Al-alim idza qala kalaman la ta'khudhuhu wahdah hatta taridahu ila kalamihil kamil. Penting ini. Demikian pula orang alim apabila mengucapkan suatu ucapan, jangan diambil ucapannya ujungnya saja, sampai dia itu menyelesaikan atau sampai datang ucapannya sempurna. Jadi kadang-kala kan itu, kalau ngambil ujungnya saja, itu kadang-kala apa? Orang memahaminya keliru, sehingga perlu dia apa? Disempurnakan kalamnya dulu.
Paham ya? Nah, seperti itu. Misalkan ahlul ilm ini mengatakan daging anjing, daging babi halal. Nah, belum selesai ucapannya. Masih ada tambahan kalau darurat. Nah, orang ambil ujungnya tok. Yang ucapan kalau darurat mereka enggak ambil. Bahaya kan akhirnya. Wah, ini halalkan daging babi ini. Menghalalkan apa? Daging anjing. Padahal ucapan kalau darurat itu penting. Paham ya? Kalau darurat penting karena ucapan itu disempurnakan, dinukilkan sempurna biar tidak salah faham atau gagal faham. Naam. Kata beliau maksudnya itu. Wa tatba' kalamahu fi mu'alafatihi, dan engkau mengikuti ucapannya pada karya-karya artikel-artikelnya. Li'annahu yuqayyid ba'duhu ba'dha, dikarenakan ucapan tersebut mengikat sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Perhatikan, li'annahu ma'ala sunani kitabillah wa sunnati rasulih, dikarenakan mereka berada di atas apa? Sunnah Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa taridul mutlaq ilal muqayyad min kalamihim, maka hendaknya engkau mendatangkan yang mutlak kepada yang muqayyad dari ucapan mereka. Maksudnya bagaimana? Kalau ada yang mutlak, ada yang muqayyad, dibawa yang mutlak kepada muqayyad, itu maksudnya. Kalau belum paham, nanti dipelajari kitab usul, sudah kita lewati padahal ya. Fa talibul ilmi yajibu alaihi, dikit lagi ya. Fa talibul ilmi yajibu alaihi an ya'khudha hadhil qa'idah ma'ahu da'iman. Maka seorang pelajar, seorang santri wajib baginya untuk mengambil apa? Mengambil kaidah ini senantiasa mengambilnya, dalam artian daiman terus-menerus. Wa yahdar min tariqati ahli zaid, dan berhati-hati dari metode atau jalannya orang-orang yang berpenyakit. Ahli zaid itu orang-orang yang berpenyakit. Alladzina yakhuduna alladzina yasluh lahum wa yatrukuna alladzina la yasluh lahum minal kitabiyat. Itu orang-orang yang mereka mengambil sesuatu yang pantas atau layak untuk mereka, dan mereka meninggalkan yang tidak pantas, yang tidak layak untuk mereka dari Al-Qur'an wa minas sunnah, atau dari as-sunnah. Lihat ini. Padahal dalam Al-Qur'an Karim sebutkan apa dalam surat Al-Ahzab itu? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ba'idan mubina. Ba'idah ya. Nah, dalam surat Al-Ahzab itu. Artinya tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara ketetapan ini halal ini haram, kemudian dia mencari pilihan yang lain. Mubina atau ba'idah? Mubina atau ba'idah? Mubina kan? Mubina. Naam. Dalam surat Al-Ahzab ya itu ya. Tidak selayaknya bagi seorang mukmin laki maupun wanita apabila Allah dan Rasul yang menetapkan suatu perkara kemudian mencari pilihan yang lain. Nah ini masuk juga nih. Jadi orang ini mencari pilihan yang lain karena enggak cocok, dia tinggalkan gitu loh. Jangan. Nah, kemudian apa kata Allah Taala? Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Naam. Kita lihat wa min kalam ahlul ilm, dan juga mengambil ucapan ahlul ilm. Wa yabnam wa yubattiruna nuqul. Lihat ini. Dan mereka yubattiruna, yubattir menukar-nukar. Dan mereka menukar-nukar penukilan, penukil tukar-tukar. Ditukar-tukar penukilannya, wa yatrukuna baqiyal kalam, dan mereka meninggalkan sisa ucapannya. Seperti yang disebutkan tadi itu. Kadang-kala para ulama itu ketika menyebutkan suatu fatwa atau ucapan itu kalau sempurna, sebutan sempurna. Jangan ujungnya saja. Karena kalau sebutan ujungnya saja enggak sempurna kan orang nanti gagal paham. Bapak-bapak, ibu-ibu, anjing, babi itu dagingnya halal. Belum sempurna dia mengucapkan, ambil ujungnya saja. Kalau darurat. Nah, kalau darurat itu penting. Karena apa? Itulah penyempurnanya. Bisa dipahami? Nah, barakallahu fiik. Jangan sampai apa? Diambil ujungnya, dibuang ujungnya. Karena apa? Karena memahaminya, karena perlu yang kalam itu sempurna. Kita lihat. Kata beliau, "Au yatrukunal kalam tsani alladhi yuwaddihu", ya kan? Atau mereka meninggalkan ucapan yang kedua yang menjelaskannya. Wa ya'khuduna al-kalam al-mustabih, dan mereka justru mengambil ucapan yang samar. Wa yatrukuna al-kalam bayyin, dan meninggalkan ucapan yang jelas. Katsirun minal ladzina yad'una al-ilm ghafalu an hadzal syai'. Kebanyakan orang-orang yang mereka mengaku-ngaku punya ilmu, mereka lalai dari hal yang seperti ini. Bayangkan itu. Imma an qasdit tadlil, lihat ini. Imma tujuannya memang sengaja apa? Untuk menyesatkan, tujuannya ingin menyesatkan, itu dari tujuan jelek. Di awal permulaan tujuannya jelek. Nah, wa imma an jahlin, atau sebabnya karena bodoh.
Fayajibu ma'rifatu hadhil umur, maka wajib mengetahui atau mengenal perkara-perkara ini. Wa an takuna usulan wa qawaid 'inda thalabil ilm, dan hendaknya perkara-perkara ini menjadi usul, pondasi pokok dan kaidah-kaidah di sisi para pelajar. Apa berarti kaidahnya tadi? Nah, mengambil semuanya, yang mutasyabih juga diambil, yang apa muhkam juga diambil. Dan as-sunnah juga sama. Kemudian kalau jumpai kalam ulama, fatwa ulama yang sifatnya sempurna, jangan diambil ujungnya saja. Sempurnakan semuanya biar nanti dipahami dengan pemahaman yang benar dan sempurna. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah.